Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam kuliah online untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Pada pertemuan ketiga ini, saya ingin membahas masalah soal perjanjian kerja. Perjanjian kerja akan menimbulkan akibat hubungan kerja. Dengan kata lain bahwa hubungan kerja akan disebabkan oleh adanya perjanjian kerja. Ciri-ciri hubungan kerja ada tiga. Yang pertama adanya pekerjaan, yang kedua adanya perintah, dan yang ketiga adanya upah. Salah satu di antara ketiga tadi tidak terpenuhi, maka tidak ada hubungan kerja. Perlu diingat bahwa perjanjian kerja bisa dilakukan baik lisan maupun tertulis. Namun demikian, tergantung jenis perjanjian kerjanya. Sebagaimana telah saya jelaskan bahwa perjanjian kerja itu ada dua jenis. Yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Seringkali orang sebut juga kalau pegawainya ada pekerja kontrak. Dan yang kedua adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Dan pegawainya atau karyawannya atau pekerjaannya disebut juga sebagai pegawai tetap. Dalam praktek, banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Oleh karena itu, saya ingin jelaskan beberapa prinsip dasar atau ketentuan umum yang mengharuskan PKWT itu memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, yang paling penting tentang PKWT. PKWT itu hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Apa maksudnya sementara? Sementara di sini adalah diperkirakan perjanjian itu paling lama 3 tahun. Kedua, bisa jadi hal tersebut menyangkut masalah yang berkaitan dengan produk baru atau riset atau bergantung kepada musim. Saudara sekalian, perjanjian kerja waktu tertentu ini tidak boleh mencantumkan syarat masa percobaan. Dibuat dalam bahasa Indonesia dan harus tertulis. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian kerja dibuat secara lisan atau tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam hal tertulis, maka secara hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Saya ulangi, perjanjian kerja waktu tertentu harus dilakukan secara tertulis. Apabila dilakukan secara lisan, maka secara hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kedua, tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. Dengan sanksi, apabila mencantumkan syarat masa percobaan, maka syarat masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya apa? Batal demi hukum syarat tersebut. Perjanjian kerjanya tetap berlaku, tetap berlangsung sampai berakhirnya waktu. Tetapi syarat masa percobaan kerja tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada dalam perjanjian tersebut, atau dengan kata lain batal demi hukum. Berikutnya adalah prinsip dasar PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu maksimum dibuat untuk jangka waktu 2 tahun. Hanya diperpanjang 1 kali. Namun demikian, apabila masih dibutuhkan, perpanjangan tadi hanya maksimum 1 tahun. Apabila dibutuhkan, bisa dilakukan pembaharuan 2 tahun kemudian. Namun demikian, antara perjanjian yang lama dengan pembaharuan harus ada jeda 30 hari. Dengan kata lain bahwa selama 30 hari itu off, tidak ada hubungan kerja yang di antara para pihak, baik antara pengusaha dengan pekerja. Itu pembaharuan. Bagaimana seandainya PKWT dibuat dengan perpanjangan lebih 1 kali? Menurut pasal 59 ayat 4 Yungto ayat 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, bahwa PKW tersebut secara hukum menjadi PKWT atas sanksi pelanggaran tersebut. Nah, inilah beberapa ciri-ciri daripada PKWT yang saudara harus dipahami dengan baik. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam konteks ini, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau seringkali disebut perjanjian kerja untuk pekerja yang bersifat
tetap atau permanen yang berakhir nanti pada saat dia pensiun. Dalam hal ini perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dapat mencantumkan masa percobaan. Namun demikian hanya maksimum 3 bulan. Saya ulangi, masa percobaan untuk PKWTT dapat dilakukan namun hanya waktunya 3 bulan. Lebih dari itu tidak dapat diperkenankan. Memang untuk PKWTT ini tidak terlalu banyak diatur karena memang secara umum memberikan jaminan kepastian untuk jangka panjang bagi pekerjaannya. Oleh karena itu pemerintah seringkali mengatur atau banyak sekali atur tentang tentang PKWT karena memang di dalam praktik banyak sekali pelanggaran. Sekali lagi pertanyaannya adalah kalau PKWT itu berkaitan dengan pekerjaan yang sifatnya supporting, bukan core bisnis dari perusahaan tersebut. Misalnya untuk security, gardener, untuk office boy, cleaning service, driver atau messengers, ini dapat dilakukan. Atau mungkin bagian packing dalam hal perusahaan tersebut berproduksi, ini dapat dilakukan untuk PKWT. Namun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya core bisnis atau menjadi prinsip utama atau pekerjaan inti dari perusahaan tersebut harus dilakukan untuk jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya terjadi pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian kerja? Perlu diingat syarat sahnya perjanjian kerja ada 4. Syarat 1 dan 2 syarat subjektif, yaitu tentang kesepakatan, yang kedua tentang kecakapan. Syarat ketiga dan keempat tentang syarat objektif, yaitu tentang objek, yang keempat sebab yang halal. Syarat subjektif terlanggar, salah satu terlanggar saja, maka sanksinya dapat dibatalkan. Artinya perjanjian tetap berlaku sampai tanggal pembatalan. Namun demikian, apabila syarat objektif terlanggar dalam konteks sebab yang halal misalnya, maka pelanggaran terhadap syarat objektif berakibat batal demi hukum. Artinya apa? Perjanjian tersebut tidak pernah eksis. Itulah sanksi apabila terjadinya pelanggaran atas syarat objektif. Syarat objektif tadi oleh karenanya menjadi hal yang perlu dipahami dengan baik. Saudara sekalian, inilah kuliah kita pada pertemuan ketiga, dan Anda perlu mempelajari tentang modul yang kami siapkan, juga nanti ada tugas. Demikian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.